Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnia Fazia Belkis Buan Maulana dengan NPM 2313-64-1036 dari kelas 5B. Saya akan mempraktikkan keterampilan 2, proses menjelaskan materi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Kalau saya bilang pagi, selamat pagi, kalian bilang pagi. Pagi luar biasa, gitu ya. Yuk yang semangat, yang tegak dong duduknya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Tepuk tangan. Siapa yang bisa memimpin tepuk semangat? Cinta. Ya, silakan Cinta. Tepuk semangat. Ya. Teman-teman ikutin ya. Udah tahu kan tepuk semangat? Contohin dulu dong kalau nggak tahu teman-teman. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat? Udah. Baik. Sebelum memasuki materi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dulu. Doa selesai. Baik, terima kasih Latif. Saya izin cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Gimana keadaannya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jadi sebelum memasuki materi pelajaran pada hari ini, Ibu mau sedikit mengulas materi minggu lalu. Adakah yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas apa sebelum kita memasuki materi baru? Iya, tes berita. Tes berita, ada yang tahu pengertiannya? Kita ulas sedikit lagi. Teks yang berisi informasi mengenai suatu fenomena atau Tahu? kejadian. Ya, betul Latif. Jadi tes berita adalah suatu teks yang mengulas tentang suatu fenomena atau kejadian gitu dengan Fakta, berdasarkan fakta Ibu. ya, oke. Berarti udah paham semua ya. Jadi tugasnya silakan dikumpulkan yang minggu lalu. Oh, ini tidak ada. Ya, silahkan. Yang saya bilang Ini menulis tes berita. Terima kasih semua. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu menulis teks pidato. Adakah yang udah pernah membaca atau mendengar pidato? belum Ibu. Cinta. Adakah yang pernah lomba pidato? Saya pernah ikut lomba pidato ke SD Bu. Ya, materi judulnya apa tuh kita pidatonya? Judulnya tentang hikmah yang terdapat pada bulan puasa. Woi, beri tepuk tangan untuk kita. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menemukan dan mengenali informasi yang ada dalam sebuah teks pidato. Kalian bisa buka buku paket di halaman 170 dan 171. Di situ ada teks pidato ketua OSIS saat berpidato pada hari Senin. Nah, itu bisa dibaca ya anak-anak. Baik, kan katanya teman-teman sudah pernah membaca teks pidato. Nah, di buku kita, di buku ajar kita itu ada teks pidato ketua OSIS saat membacakan pidato di hari Senin. Nah, teman-teman bisa, anak-anak bisa membuka
halaman 170. Silakan dibuka dulu bukunya. Kemudian Ibu mau Desnita membacakan pidato halaman 170 ke depan kelas. Silakan Bu Desnita. Baik Ibu. Ini dibaca sampai yang salam ketutup ya Ibu? Boleh, silakan biar lengkap strukturnya. Teman-teman yang lain silakan menyimak ya. Sebentar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang saya hormati Bapak Alfi Kepala Sekolah SMP Teladan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Pembina OSIS SMP Teladan, yang saya cintai teman-teman saya sesama pelajar SMP Teladan. Sebelumnya, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia kesehatan kepada kita semua sehingga bisa hadir pada acara pelantikan Ketua OSIS SMP Teladan periode 2024-2025 ini. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas kepercayaan rekan-rekan semua yang telah memilih saya untuk menjadi Ketua OSIS periode 2024-2025 ini. Merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi saya. Di lain sisi, saya juga menyadari bahwa jabatan ini merupakan tanggung jawab pada saat menyampaikan visi dan misi. Saya mengungkapkan keinginan untuk mengaktifkan kembali beberapa kegiatan, antara lain pembuatan majalah dinding OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler debat bahasa Inggris. Saya berharap nantinya kita dapat bekerja sama untuk mewujudkan ide tersebut. Tanpa dukungan dari teman-teman, tidaklah mungkin kita bisa mencapai apa yang dicita-citakan bersama. Demikian pidato ini saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, beri tepuk tangan. Oke, jadi teks yang dibaca oleh Desnita di depan kelas tadi itu adalah contoh teks pidato ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan mulai mengenal teks pidato. Dari yang pertama adalah pengertian teks pidato. Menurut KBBI, ada yang tahu KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul sekali. Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Jadi bisa saat upacara, bisa saat lomba, seperti itu. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Nah, makanya teks pidato itu selalu berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya, mengenal teks pidato yang kedua adalah ciri-ciri teks pidato. Apa saja boleh dibacakan? Memiliki tujuan yang jelas. Ya. Materi harus objektif. Ya. Isi materi jelas dan mudah dimengerti. Betul. Berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Betul. Dan 5, beri kesimpulan dari pidato. Betul. Jadi pada poin pertama memiliki tujuan yang jelas. Jadi ketika kita menyampaikan teks pidato, kita itu harus paham apa tujuan kita menyampaikan teks pidato tersebut. Salah satu contohnya, misal kita memberikan teks pidato yang memberikan isi tentang pendidikan. Pendidikan itu penting gitu. Berarti khalayak umum itu harus nantinya akan merasa gitu. Maksudnya ketika kita pidato di depan khalayak umum, yang mendengarkan atau audiens itu harus merasa bahwa pendidikan itu penting loh gitu. Jadi mereka ikut terbawa gitu sama apa yang kita sampaikan.
gitu. Kemudian materinya harus objektif atau isinya harus objektif. Itu tidak objektif itu apa sih teman anak-anak? Objektif itu harus sesuai dengan faktanya. Iya, fakta dan tidak memihak gitu. Jadi isi materi yang disampaikan itu harus objektif supaya itu tadi audiens merasa bahwa itu untuk umum gitu. Itu untuk semua gitu, semua kalangan, dan itu penting seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah isi materi jelas dan mudah dimengerti. Jadi ketika kita berpidato itu tidak boleh ada kalimat-kalimat yang berbelit atau kalimat yang yang susah dipahami gitu. Jadi teks pidato harus mudah dipahami oleh audiens. Apalagi kan audiens cuma mendengarkan, menyimak apa yang kita sampaikan gitu. Jadi materinya harus jelas dan mudah dimengerti. Kemudian yang keempat ada berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Jadi ketika orang berpidato itu isinya itu harus menarik dan wawasan itu baru. Jadi ketika audiens mendengarkan dia jadi tahu, oh ternyata dia belum tahu itu, dia belum tahu materi itu sebelumnya. Jadi dia pas tahu itu dia paham dengan dan dia mendapat wawasan baru dari ketika mendengarkan ketika mendengarkan pidato tersebut seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah memberikan simpulan di akhir pidato. Jadi setiap pidato itu harus diakhiri dengan simpulan seperti itu. Yang ketiga ada tujuan teks pidato. Tujuan teks pidato itu memiliki beberapa tujuan. Nah, tujuannya itu pasti penting. Yang pertama bersifat informatif. Informatif itu teks pidato memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Kayak tadi yang ada di ciri-ciri harus ada wawasan baru gitu yang disampaikan kepada orang lain untuk menarik perhatian. Nah, yang kedua argumentatif. Selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Dan dengan opini yang pidato itu tadi, pidato yang disampaikan itu harus kayak mempengaruhi gitu, tapi kepada hal-hal positif. Jadi wawasan yang baru tapi positif seperti itu. Argumen itu apa sih, anak-anak? Pendapat, Ibu. Iya, pendapat atau opini. Iya, betul. Yang ketiga rekreatif. Rekreatif yang dimaksud adalah membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Makanya di ciri-ciri teks pidato tadi ada di poin keempat itu teks pidato harus menarik perhatian. Kemudian yang keempat persuasif. Apa persuasif itu, anak-anak? Mengajak. Bersifat mengajak, betul Sinta. Agar yang mendengarkan atau audiens itu merasa kalau pidato itu penting dan positif, berarti kita harus terpengaruh gitu. Jadi merasa diajak oleh yang pidato. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam pidato. Ini Ibu mendapat dari KBBI ada empat macam pidato yang bisa ditemui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pidato kenegaraan adalah jenis pidato yang disampaikan atau diucapkan oleh seorang kepala negara, gitu, misalnya presiden, DPR, nah itu. Dan ini termasuk pidato resmi ya. Yang kedua ada pidato pengukuhan. Ada jenis pidato yang diucapkan secara tradisional oleh seorang guru besar universitas pada saat diangkat secara resmi, gitu. Kemudian pidato radio, jenis pidato yang diucapkan atau disiarkan melalui radio. Yang terakhir itu ada pidato televisi. Nah, itu yang diungkapkan atau yang ditayangkan melalui televisi. Kemudian selanjutnya ada struktur peserta. Struktur pidato itu ada pembukaan, ada isi, ada penutup yang berisi wawasan baru dan menarik. Yang kelima ada simpulan, kayak seperti ciri-ciri tadi ya, kurang lebih sama. Kemudian ada metode pidato, itu ada impromptu, memoriter, naskah atau manuskrip, dan extemporer. Ada yang bisa menjelaskan? Tidak. Apa impromptu? Ya, Impromptu, Ibu. Impromptu itu yang langsung nggak sih, Ibu? ya betul. Secara tidak ada Ya. persiapan sebelumnya. Betul. Kemudian jika
udah ada menghafal. Iya, betul. Ingatan Ibu. Kemudian naskah itu berarti membaca, dan ekstemporal itu yang membaca tulisan kecil itu kan? Iya, betul. Catatan kecil ya. Betul, Rosi. Terima kasih, Rosi. Kemudian selanjutnya ada cara menulis teks pidato. Nah, pada hari ini kan kita materinya tentang menulis teks pidato. Nah, ini cara menulis teks pidato ini ada 5 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memilih dan menentukan topik. Yang kedua, membuat kerangka atau bagian-bagian pidato. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang terdiri atas fakta dan data. Yang keempat, menentukan waktu atau lamanya jika pidato itu dipraktikkan. Kemudian kita bisa menulis teks pidato. Pidato itu juga tidak perlu terlalu lama gitu, anak-anak. Kalau pidato dirasa sudah cukup dan menyampaikan isi atau gagasan di dalamnya, itu lebih bagus karena dia isinya hanya ide pokok dan gagasan-gagasan yang ingin disampaikan kan. Jadi tidak berbelit-belit dan tidak terlalu lama. Seperti itu. Oke, kita udah ada berada di akhir materi, yaitu yang terakhir cara menulis teks pidato. Penugasannya, Ibu juga punya penugasan, yaitu bacalah teks pidato di buku Ajar Bahasa Indonesia halaman 170 dan 171 tadi yang sudah dibacakan oleh Desmita. Kemudian, anak-anak boleh mengidentifikasi dan memberikan jawaban yang sesuai dengan isi tabel berikut. Jadi, di buku itu ada beberapa poin yang memang harus diisi, kayak jawaban ya tidak, ada atau tidak gitu. Jadi nanti poin-poinnya bisa diisi ya, anak-anak. Setelah itu Ibu menawarkan mau dikerjakan sekarang secara berkelompok atau dibawa pulang tapi masing-masing. Pulang aja. Oh, berarti maunya masing-masing ya? Iya, Ibu. Oke, kalau gitu kapan ya kita pertemuan lagi? Besok, Ibu. Besok di jam pelajaran. Pagi. Iya, pagi ya. Oke, jadi besok harus selesai. Ibu tunggu dikumpulkan di meja Ibu sebelum kita mata pelajaran. Jadi materinya kita besok sudah bukan materi menulis teks pidato gitu. Mengenai materi pada hari ini sudah jelas ya anak-anak. Kemudian adakah yang bisa menyimpulkan, membuat kesimpulan materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini? Silakan. Silakan anak-anak. Baik, saya Ibu. Ya siap, Rosi. Baik. Saya izin menyimpulkan ya Ibu terkait pemahaman yang saya dapatkan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai teks pidato. Teks pidato itu merupakan bagaimana cara kita mengungkapkan gagasan atau pikiran kita di depan khalayak umum, Ibu. Kemudian teks pidato ini atau dalam kita menyampaikan pidato itu harus bersifat sesuai dengan fakta juga dan harus persuasif atau mengajak gitu ya. Kemudian selain itu teks ini juga bersifat argumentatif atau kita menyampaikan opini atau pendapat kita. Kemudian teks pidato itu salah satu contoh yang sudah dibacakan oleh Desmita adalah pidato ketua OSIS, Ibu. Kemudian kita mendapatkan tugas untuk menganalisis atau mengidentifikasi teks pidato yang ada pada halaman 170 dan 171 itu. Cukup, Ibu. Oke, terima kasih Rosi. Beri tepuk tangan. Apakah ada yang bisa melengkapi? Sinta, Ibu. Silakan Cinta. Dilengkapi, tadi Rosi kurang lengkap, dan sekarang Cinta harus melengkapi. Jadi teks pidato itu kan intinya adalah sebuah teks yang sifatnya mengajak atau memengaruhi orang lain terhadap argumen atau opini yang kita sampaikan. Dan apa yang kita sampaikan itu harus
bersifat objektif. Terus dalam teks pidato itu ada pembukaan, lalu ada isi, penutup, wawasan yang disampaikan, dan juga simpulan di akhir pidato. Nah, metode-metode pidato itu yang pertama ada impromptu, memoriter, naskah, dan juga extemporan. Ya. Cukup, Bu. Terima kasih Cinta. Satu lagi yang bisa melengkapi. Karena ini masih kurang kan? Desmita, Ibu. Silakan Desmita. Jadi tadi yang setelah teks pidato itu contohnya seperti yang saya bacakan di depan tadi, Ibu. Ya. Lalu teks pidato itu harus sifatnya mengajak, bersifat objektif juga. Lalu Apa? menentukan waktu atau lamanya pidato itu juga harus disesuaikan, Ibu. Cukup sekian dari saya. Ya, terima kasih Desmita. Jadi saya izin menguatkan lagi, memberi validasi lagi bahwa teks pidato itu adalah pikiran dalam bentuk kata-kata yang disampaikan kepada khalayak umum. Nah, dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi bahwa memiliki tujuan yang jelas, bersifat objektif, argumentatif, kemudian isinya jelas dan mudah dipahami, kemudian isinya itu memiliki wawasan baru untuk disampaikan sehingga orang yang nggak tahu bisa jadi tahu gitu. Kemudian pada tujuannya teks pidato itu ada informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif gitu. Terus ada macam-macam teks pidato juga. Kemudian ada struktur teks pidato itu harus ada apa aja di dalam teks pidato gitu. Kemudian ada metode yang sudah disampaikan tadi oleh Rosi dan Sinta. Terus yang terakhir, sebelum kita menulis teks pidato itu juga ada cara-cara teks pidato gitu. Gimana langkah-langkah menentukan bagaimana cara membuat teks pidato gitu sebelum kita menulis teks pidato. Nah, setelah kita tahu semuanya, struktur-strukturnya, segala macamnya, itu baru kita bisa membuat atau menulis teks pidato. Nah, setelah menulis teks pidato, kita bisa mempraktikkan apa yang kita tulis gitu. Oke, mungkin cukup ya materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak wawasannya bertambah mengenai teks pidato. Kemudian sehat terus, semangat sekolah dan belajarnya pada hari ini. Apakah masih ada mata pelajaran lagi? Masih. Oke, semangat ya anak-anak. Cukup mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Tugas tes beritanya dikumpulkan dulu. Besok bisa diambil dan dikumpulkan tugas baru. Seperti itu ya. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan dibimbing berdoa kepada ketua kelas. Baik, sebelum menutup kelas pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini menjadi wawasan baru seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Cukup. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya hampir lupa. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Semangat juga Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desmita Rahmanisa dengan NPM 2313041056 sebagai OL dari calon guru Agnia Faza Belkis Puluhan Maulana dengan NPM 2313041036 pada tanggal 10 Oktober 2025 akan menyampaikan. Calon guru Agnia menyadari adanya keterbatasan pembendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa. Maka itu guru Agnia tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Lalu guru Agnia menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan
dan berlebih-lebihan. Lalu kegunaan contoh dan ilustrasi, guru Agnia memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasan. Guru Agnia sudah menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan itu. Lalu guru Agnia sudah memberikan contoh yang digunakan guru sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang siswa. Pengorganisasian, guru Agnia menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan generalisasi hukum maupun rumus. Lalu calon guru Agnia memberikan ikhtisar butir-butir yang penting baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan. Guru Agnia sudah mengadakan variasi suara dalam variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasan. Lalu guru Agnia sudah memberikan bulir-bulir penting dalam penjelasan, diberikan penekanan, cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain atau menyebutkan dari satu demi satu seperti 1, 2, dan seterusnya. Lalu guru Agnia sudah menekankan yang berbeda diberikan pula dengan mimik, isyarat, ataupun dengan gerakan selama pelajaran berlangsung. Lalu guru Agnia sudah memberikan tekanan yang diberikan dengan menggunakan gambar-gambar demonstrasi. Lalu guru Agnia sudah mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat, atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Lalu guru Agnia juga sudah menggunakan barisan itu untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan itu. Jadi secara bisa disimpulkan bahwa calon guru Agnia sudah baik dalam menjalankan praktik pada pembelajaran microteaching ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.